sebelum tindakan kita harus inform pasien. Apa yang saya mau pesankan? Selamat siang Ibu. Betul dengan Ibu. Perkenalkan tujuan. Mau tindakan kita tanya dulu, perkenalkan dulu diri kita siapa, kemudian kita sebagai apa di rumah itu, kemudian kita tanya pasien yang bergelut dengan pasien siapa, kemudian tanggal lahirnya, alamatnya di mana untuk mencegah terjadinya kesalahan. Oke, Ibu perkenalkan, kita mulai ya? Ya Bunda. Jadi nanti gak usah malu-malu kalau kita inform konsen biasa aja. Jadi kita sebagai bidan harus banyak ngomong. Jadi gak boleh gitu. Ibu perkenalkan, saya bidan ini, saya bidan yang bertugas di ruangan pagi ini. Jadi hari pagi ini adalah jadwalnya untuk pemeriksaan darah kita oleh bidan. Nanti saya akan periksa tekanan darah nanti dari seluruh pernapasan ibu. Gimana Ibu, setuju? Ya. Oke, baik. Kalau pasien sudah setuju, baru kita siapkan alat. Kita cuci tangan dulu, nah mata, kemudian pakai handscoon. Setelah pakai handscoon, baru kita siapkan alat kita. Jangan lupa nanti kita siapkan apa? Catatan. Dokumentasi. Kalau kita di rumah sakit itu kan nggak akan ingat kita satu pasien berapa nilai dari TTP-nya. Kita harus mencatat di buku. Buku TPS namanya, kalau di rumah sakit itu ada. Ya. Jadi setiap sudah melakukan TPS kita catat. Oke, kita sudah cuci tangan, kemudian keringkan dengan handuk, kita pakai. Yang pertama kita gunakan periksa dulu tekanan darah ya. Oke, ini namanya apa? Ini bagian ini apa namanya? Mansetnya, kemudian ini pompa. Di bagian pompa ada penguncinya ya. Bagian depan kita kunci, kemudian buka alat kita. Dan ada jamnya. Bajunya bisa ini. Baju baru ya? Iya Bunda. Dapat berapa? Nanti ujian pakai yang ini ya, yang tangannya karet. Pasangnya seperti ini, jangan terbalik. Jadi ini di atas, di bagian depan sejajar dengan siku. Pasangnya 3 jari di atas, lipat. Ini ya pasangnya, bukan dari bawah, tapi kita dari atas ini kita tempelkan, baru diputar. Kelihatan nggak yang belakang? Tidak Bunda. Kita dari sini ke depan. Ya, dari bagian depan, bukan dari bawah tangan pasien. Paham ya? Jadi kan ininya seperti ini. Jadi kita letakkan langsung 3 jari di atas lipat. Jangan pas di siku, nanti susah sama jari. Dan jatuh juga harus menghadap. Semuanya udah bisa tensi? Bisa tensi? Belum? Sebaik nyari-nyari bunyinya Bunda. Telinganya belum terbiasa ya? Iya Bunda. Jadi harus dibiasakan. Nanti waktu ujian, pengujinya pakai stetoskop yang baca bang. Nanti kalau salah berarti salah ya. Oh my God. Kemudian kita raba di mana? Arterinya. Kalau sudah teraba, kita cek stetoskopnya, bunyinya sangat atau tidak. Kalau dia terbuka, berarti kan ada kurang dengar. Kemudian ini kita kunci, baru kita pompa. Dengarkan sistol dan Diastol. itu telinganya harus dibiasakan ya, harus sering-sering belajar.
saling tensi aja di kosan atau di rumah. Kalau yang di rumah tensi bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya. Jadi kalau nggak biasa dicoba nanti sebenarnya nggak akan terbiasa. Oke, selanjutnya setelah kita dapat nilai tensinya, tekanan darahnya, boleh langsung dicatat di buku. Boleh nanti kalau kalian, tapi harus ingat jangan sampai salah nanti tensinya pasiennya ya. Langsung aja dicatat kalau menurut kita. Ya bunda. Oke, sekarang yang kedua kita cek suhu. Ya, cek suhu, kita ambil termometernya, kita lihat dulu, letakkan sejajar dengan mata seperti pegang pulpen. Jangan bagian ini, tapi agak berujung ya ke. Oh, dojo. Jadi kalau gini kadang tak terlihat, jadi harus sejajar dengan mata. Kita turunkan dulu sampai di bawah, kita tidur dulu. Kalau yang kalau yang digital kan nggak perlu kita turun-turun. Kalau di rumah sakit kadang masih pakai yang seperti ini. Jadi hati-hati. Kadang mahasiswa itu sering sekali mengganti termometer karena apa? Karena ceroboh waktu menurunkan ini, kena tempat tidur pasien, kena meja pasien, jadi pecah atau jatuh. Nah itu kita yang harus ganti. Ya. Apapun alat yang hilang di rumah sakit, mahasiswa yang ganti. Makanya kita setiap mau pergantian dinas harus operan alat. Oke, sekarang kita ambil tisu. Ibu, ketiaknya harus dilapar dulu. Ketiaknya mau saya lap atau mau bulat sendiri? Ya, itu aja. Yang terjauh dengan kita. Oh. Ya. Oke, sudah Bu. Gak ada ini ya? Gak ada makeup. Yang nggak ada makeup ya. Oke. Kemudian kita letakkan termometernya di ketiak pasien. Masukkannya seperti ini, kita teruskan baru naik. Oh, miring dulu. Oke, kemudian tangan pasien harus Tepuk. di atas dada, dijepit ininya. Termometernya harus dijepit. Oke, sambil menunggu suhunya selesai. Suhu tadi berapa nih? 7 sampai. Atau kalau yang digital nunggu dia bunyi. Jadi sambil menunggu kita langsung periksa Nadi pernapasan. Oke, pada arteri jari kita raba pada daerah ibu jari gunakan 3 atau 2 jari. Kita raba, kemudian kita lihat di sana. Hitung sampai 1 menit full. Ya, 1 menit. Tapi mulutnya nggak apa-apa, nggak usah kami juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita periksa ya. Setelah dapat nilai nadi, kemudian kita langsung periksa Pernapasan. Jadi pernapasan kalau pasien yang tidur dan bajunya nggak terlalu longgar, terlihat gerakan dinding dada dan dinding perutnya, kita boleh langsung melihat. Tapi kalau tidak terlihat, kita bisa letakkan tangan kita di sini. Ini. Sambil mata kita melihat ke dada. Itu kalau tidak terlihat gerakan dinding dadanya. Ya, ini karena terlihat, jadi kita bisa karena kita melihat langsung gerakan dinding dadanya pasien bernapasnya. Tangan kita tetap di tempat nadi. Kenapa? Biar tidak sadar pasien. Ya, pasiennya tidak sadar kalau kita menilai pernapasan. Kalau kita ngomong ke pasien, kita periksa pernapasan, nanti bisa Tidak. pasiennya dia lambat-lambatan atau dicepat-cepatkan. Jadi kan nilainya tidak Sesuai. Ya, kita lihat gerakan di dadanya selama 1 menit. Tolong dokumentasinya. Untuk aja sekali. Ya, oke. Kita ini misal kalau tidak terlihat kita seperti ini. Oke, Ibu, ini sudah selesai. Udah ada malunya nih marah-marahnya. Kita lihat dulu. Kayak ada Pegang tadi, jangan dipegang bagian ujungnya. tapi pegang bagian sini. Kita lihat dulu, kemudian baru kita lap kembali. Baru masukkan ke dalam tempatnya. Oke.
memeriksa ya Bu ya. Setelah selesai sudah kita masukkan ke dalam tempatnya, kita buka handscoon, kemudian kita cuci tangan, kemudian kita keringkan, baru kita jelaskan kepada hasil kita, hasil dari pemeriksaan tadi. Ibu, ini hasil pemeriksaan darah kita tadi sudah saya lakukan, semuanya dalam kondisi normal ya Bu ya. Tekanan darahnya dari 110/70, kemudian nadinya 80 menit, kemudian pernapasannya 20 menit, dan suhu ibu juga normal 36 derajat. Baik, Ibu ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalau ada keperluan boleh panggil saya kembali. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat beristirahat. Oke, seperti itu. Ya. Tapi ini kalau kita ujian nanti ya, kita setelah dapat suhu tadi langsung kita lap, masukkan dan buka es itu cuci tangan dan jelaskan kepada pasien. Tapi nanti kalau di rumah sakit tidak seperti itu. Jadi satu handscoon aja untuk pemeriksaan semua boros. Nanti kalau kita setiap pasien ganti handscoon gitu, banyak pasiennya habis kita pun. Ya. Jadi fungsinya hanya untuk melindungi kita dan sifatnya apa? Bersih saja kita. Silakan ada pertanyaan ya? Kalau pada saat SC nanti pemeriksaan itu beneran Coba cincin kamu. Cincin tunangan? nggak beneran dari ibu. Boleh pakai cincin. Hukum gimana hukum? Jadi ngomong hukumnya pendek, ternyata waktu praktek hukumnya panjang. Ya, apa? Pada saat SC nanti bunda pemeriksaan suhunya itu beneran dilakukan di ketiak atau di baju Di dalam di dalam. Terus kalau untuk nadi dan pernapasan juga 1 menit ya. itu dulu tensi atau boleh sembari menensi kita melakukan suhu dulu ya? Gini, jadi kita waktu ujian kita kan cuma 5 menit, ya cuma 7 menit gitu. Jadi nanti sama kita tensi dulu, karena sama dengan yang lain tensi dulu. Nanti kan kalau sudah selesai nadi dan pernapasan boleh langsung diambil. Biasanya kalau kita pemeriksaan dengan menggunakan file digital itu dia cepat sampai 5 menit. Kadang kita belum selesai pemeriksaan lagi dia udah selesai. Tapi kalau nanti alatnya yang digunakan terserah kalian, nanti yang disiapkan kan ada digital sama yang air stabil. Kalau nanti boleh dipilih yang mana saja. Alhamdulillah ya Allah. Takut bunda nanti nggak sesuai. Cepat kalau ini kalau bisa. Tapi itu kadang mompa ininya yang terlalu lama karena telinganya nggak dengar, lama diulang lagi sampai beberapa. Jadi nggak boleh diulang-ulang kalau tensi meter ya. Kasihan pasiennya nanti pecah pembuluh darahnya. Yang jadi pasien itu yang kasihan. Jadi kalau lama-lama tergendung nanti di sini bisa mati jaringan. Kenapa? Darahnya nggak ngalir. Nggak ngalir. Ya. Ngalirnya juga Makanya kaget. mulai dari sekarang harus belajar. Siapa yang nak tensi tiap hari? Ya, jadi jelaskan ke pasiennya sesuai dengan hasil yang tapi nanti ke pengujinya apa yang diinstruksikan di soal, misalnya jelaskan tentang nilai normal tanda kita pada sesuai dengan soal. Berarti tanda normalnya kalau dijelaskan ke pasiennya hasil dari pemeriksaan. Komunikasi dengan pasien. Jadi kalau kita misalnya mau pasang manset, ibu kita pasang dulu mansetnya ya. Ini pemeriksaan tekanan darah. Kemudian kalau untuk kita pasang termometer, ibu maaf ini saya mau pasang termometer di ketiak ibu. Tadi kayaknya komunikasi ke pasien bukan komunikasinya ke penguji. Penguji hanya mengamati. Kecuali nanti kalian lihat sendiri bagaimana ujian itu. Kadang dosen itu enggak sebenarnya waktu ujian OSCE itu nggak boleh ngomong, tapi karena lihat mahasiswanya salah ya mau nggak mau dia harus membetulkan gitu kan, itu kadang suaranya sampai kemana-mana dosennya. Ya. Ya bunda. Jadi, jangan konsentrasinya terganggu gara-gara ada dosen yang ngomong di ruangan lain, karena ruangan kita belum tahu apakah di ruangan OSCE atau di kelasnya. Kalau di kelas biasanya ada pembatas. Jadi tetap
Iya Bunda. Ya, Izin bertanya Bunda, kalau di OSCE itu sesuai SOP ya Bunda? Harus urutan di SOP atau enggak? urutannya sesuai dengan masalah. Tapi ingat aja, makanya kita lemah diri. Kalau dengan seperti ini kita kan sudah terbiasa apa saja langkah-langkah. Belum dijelaskan yang mana air yang ini oral sama anal sudah kan? Tiga-tiganya? Ya, untuk bayi biasanya kan untuk yang oral sama anal ya. Ya. Kalau untuk dikit ya untuk dewasa. Tapi kita gunakan yang aksila. Nanti gak usah diadakan lah, nanti kalian ikuti. Tapi yang aksila tuh ada yang Jadi ini itu apa? aja untuk yang Sih. untuk anak-anak kan juga bisa yang kita pakai termometer digital atau dengan. Ya ada yang digital loh kan agak. Kalau anak bisa pakai digital aja. Digital aja, Takutnya nanti cepat. dia jatuh. Mm-mm. Biasanya kan dipegang sama orang tua. Nanti di soalnya ada nggak Bunda? Kayak misalnya pemeriksaan Tergantung nanti dari kan kita soalnya soal cerita soal kasus. Kalau misalnya nanti seorang ibu datang ke praktek mandiri bidan atau seorang ibu membawa anaknya atau keluarganya ke rumah sakit dengan keluhan apa? Nanti dari pemeriksaannya bidan hasil dari pemeriksaan usia misalnya 8 bulan berarti itu bayi. Kan belum tentu nanti soalnya seorang ibu. Boleh seorang ibu tapi membawa keluarganya dengan hasil pemeriksaan apa nanti umurnya 8 bulan berarti bayi atau umurnya 11 atau umurnya 9 tahun berarti anak-anak. tergantung dari soal yang baca. Itu ya. Jadi harus dipahami soalnya. Paling kan soal-soal tes UAS kan udah seperti itu kan? Ya. Nanti soal ujian juga seperti itu. Kemudian perhatikan juga instruksinya apa. Nanti kan ada instruksi. Lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital misalnya. Kemudian jelaskan pengemudi nilai norma dari tanda-tanda vital. Nanti ada instruksinya. Atau nanti soal instruksi yang ketiga lakukan dokumentasi. Berarti Catat saya. pemeriksaan. Ya. Ya Ada Bunda. lagi? Cukup? Cukup Bunda. Nah sekali ada yang satu udah lupa untuk pemeriksaan tanda-tanda vital ini dilakukan kalau di rumah sakit itu rutin. Kalau pasiennya dirawat inap dalam 1 hari ada 4 kali pemeriksaan tanda-tanda vital atau PS. Jadi setiap 6 jam pasiennya dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Ada jam biasanya pagi, jam 2 malam, kemudian jam 12 siang, jam Sore, 5 sore dan malam. Tapi kalau tengah malam pasiennya kan istirahat, jadi tidak menjelaskan biasanya. Oh, Itu untuk yang gitu. seperti itu. Kemudian kapan lagi dilakukan pemeriksaan TPS? Ada saat pasien baru masuk baik di IGD maupun di ruang rawat. Kemudian apa lagi? Jika pasien dalam kondisi gawat dari luar, misalnya ada pasien sesak napas, ada pasien tiba-tiba ngedrop, kita harus langsung periksa tanda-tanda. Kalian jadi harus tahu kapan kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda. Vital. Jadi kalau kalian dinas, pasien yang aman-aman saja, kalian enggak harus periksa tanda-tanda vital walaupun pasiennya aman. Semua pasien yang dirawat harus dicek tanda-tanda vital. Nanti berbagi, kalau kalian 4 orang, saya pilih 2 orang, saya tanya 2 orang bisa. Atau ada 10 ruangan, 5 untuk periksa yang 1 sampai 5, yang 2 lagi 6 sampai dengan 10. Jadi semua pasien yang dirawat itu wajib dilakukan pemeriksaan Tanda-tanda vital. ya, paham ya? Paham Bunda. Kalian udah belajar tentang posisi pasien. Sudah Bunda, spinal. Kalau memindahkan pasien, mendorong pasien pakai tempat tidur teratur udah diajarkan. Sudah. Kalian mana posisi? Kepala Kepala duluan atau kaki duluan? Kepala duluan Bunda kalau sadar. Kaki duluan Bunda. Kalau untuk yang meninggal kepala duluan. Harus ingat jangan sampai mau bagiin barang-barang. Ya sebentar, kan Bunda lagi ngajar. Sabar dulu. Jangan terbalik. Jadi kalau pasien yang masih hidup kepalanya di atas kita, artinya kakinya duluan.
putar, kita mau naik. Kalau pasiennya kepalanya di bawah nanti pusing. Jadi kalau dia tanjakan, kita putar. Jadi kepalanya yang duluan. Ya, paham ya? Oke, silakan. Langsung aja dulu.